Halo, kami dari mahasiswa untuk Surabaya dalam memenuhi proyek mata kuliah Manajemen Investasi Portofolio. Kami dari kelompok 4. Saya Siti Nurhidayati dengan NIM 12222200002. Saya Putri Rahayu dengan NBI 12222200053. Saya Diana Indah Lestari Pratiwi Anggraini dengan NIM 12222200058. Saya Ade Putri Rosalianti dengan NIM 12222200207. Guys, lihat nih event baru. Kameranya makin canggih, fiturnya keren banget. Kayaknya aku mau beli ini deh. Cuma 10 juta, worth it kan? Wih, aku juga pengen nih, jadi kelihatan up to date banget kan, foto pasti bagus. Bukannya aku anti sama iPhone ya, tapi pernah nggak kalian kepikiran buat pakai uang itu untuk investasi daripada beli HP? Investasi, maksudnya gimana? Kan iPhone juga bisa dibuat kebutuhan sehari-hari. Aku paham sih, sini aku jelasin lebih detail tentang investasi. Investasi saham adalah kegiatan menanamkan modal pada suatu perusahaan dengan membeli saham perusahaan tersebut. Saham adalah salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Ketika sebuah perusahaan memutuskan untuk melakukan pendanaan, menerbitkan saham menjadi salah satu pilihan utama. Di sisi lain, saham juga menjadi pilihan favorit di kalangan investor karena potensi keuntungannya yang menarik. Berikut contoh perhitungannya. Misalkan saham AMRT dengan harga saham pada tanggal 7 Januari 2025 sebesar 2.850. Kita asumsikan membeli 800 lembar saham dengan nilai investasi sebesar 2.280.000 dengan kovarian sebesar 0,00079. Kemudian ditemukan proyeksi return teknikal sebesar minus 0,00692 dan fundamental sebesar minus 0,00259. Harga saham pada tanggal 9 Januari 2025 sebesar 2.800 dengan nilai investasi sebesar Rp2.240.000. Kesimpulannya, saham AMRT mengalami kerugian sebesar Rp40.000. Kemudian saham BBCA dengan harga saham per 7 Januari 2025 sebesar 9.525, kita asumsikan membeli 400 lembar saham dengan nilai investasi sebesar Rp3.810.000 dengan kovarian 0,0094. Ditemukan proyeksi return teknikalnya sebesar 0,00611 dan fundamentalnya 0,00444. Kemudian harga saham pada 9 Januari 2025 sebesar Rp9.850 dengan nilai investasi Rp3.940.000. Saham BCA mengalami keuntungan sebesar Rp130.000. Kemudian ada saham Telkom, harga saham per 7 Januari 2025 sebesar 2.570. Kita asumsikan membeli lembar saham sebesar 900 dengan nilai investasi sebesar Rp2.313.000 dengan kovarian 0,00226. Proyeksi return teknikal yang ditemukan sebesar minus 0,00827 dan fundamental sebesar minus 0,00216. Kemudian harga sahamnya pada 9 Januari 2025 sebesar Rp2.620 dengan nilai investasi sebesar Rp2.358.000. Ternyata saham Telkom mengalami keuntungan sebesar Rp45.000. Kemudian saham ADRO dengan harga saham per 7 Januari 2025 sebesar Rp2.470, kita asumsikan membeli lembar saham 700 dengan nilai investasi sebesar Rp1.729.000 dengan kovarian sebesar 0,00091. Proyeksi return teknikal yang ditemukan sebesar minus 0,00517 dan fundamental minus 0,00044. Kemudian harga saham pada tanggal 9 Januari 2025 sebesar Rp2.340 dengan nilai investasi sebesar Rp1.638.000. Ditemukan kerugian sebesar minus Rp91.000. Secara keseluruhan, nilai investasi awal sebesar Rp10.132.000 meningkat menjadi Rp10.176.000, memberikan keuntungan tipis sebesar Rp44.000. Untuk meningkatkan hasil di masa depan, disarankan untuk mendiversifikasi portofolio dengan mengurangi porsi saham yang kurang menguntungkan seperti AMRT dan ADRO.
Saham BBCA yang menunjukkan performa stabil dan proyeksi fundamental positif layak dipertahankan, sementara saham Telkom dengan dimanfaatkan untuk investasi jangka panjang berdasarkan analisis teknikalnya. Penting untuk secara rutin memantau kinerja portofolio dan memperhatikan kondisi pasar, kebijakan ekonomi, serta faktor industri yang relevan agar dapat mengelola risiko dengan lebih baik. Put, kamu udah paham belum yang dijelasin sama Ocha tadi? Menurutku sih itu menarik ya. Tapi apa nggak ribet ya untuk mulai berinvestasi? Sama sekali nggak ribet kok. Sekarang tuh banyak banget platform yang user friendly, bahkan mulai dari 100.000 pun kita bisa mulai berinvestasi.